Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit hasil kerja di kelompok kami, yaitu dengan anggota M. Kori Karim dan Satrio Junianto tentang sepak takraw. Yang pertama yaitu sejarah sepak takraw. Sepak takraw sendiri pertama kali dimainkan di Kerajaan Malaka, Kesultanan Malaka, pada abad 15. Pada mulanya sepak takraw sendiri belum bernama sepak takraw, melainkan bernama sepak raga. Ada sebuah kisah pada saat itu di mana Raja Muhammad, putra dari Sultan Mansur, terkena bola dari rotan oleh Tun Besar, putra dari Tun Perak, yang menyebabkan eh, Raja Muhammad ini terjatuh gitu. Kemudian Raja Muhammad pun marah, segera menikam dan membunuh Tun Besar, sehingga beberapa saudara dari Tun Besar ingin balas dendam dan membunuh Raja Muhammad. Namun Tun Perak berhasil menahan mereka dan mengatakan bahwa ia tidak akan mengangkat Raja Muhammad sebagai pewaris sultan. Oleh karena hal itu, Sultan Mansur Shah memerintahkan anaknya meninggalkan Malaka dan mengangkatnya sebagai penguasa di Pahang. Kemudian perkembangan sepak takraw di Indonesia sendiri atau sepak raga berkembang di daerah-daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan pada awalnya. Pada awalnya, permainan sepak raga dimainkan oleh sekelompok pemuda bangsawan yang kemudian berkembang menjadi permainan rakyat. Sepak raga sendiri dimainkan oleh 6-9 orang secara melingkar di suatu tempat terbuka sebagai hiburan dan pengisi waktu luang di kala senja. Kemudian perkembangan sepak takraw di internasional sendiri pada tahun 1965, sepak takraw masuk ke cabang olahraga yang dipertandingkan pada SEAP Games yang pada tahun 1997 sendiri namanya berubah menjadi SEA Games. Selain itu, sepak takraw juga sudah masuk di pertandingan Asian Games, bahkan World Cup sepak takraw sendiri sudah ada. Selanjutnya yaitu cacing dasar sepak takraw. Yang pertama sepak sila, yang kedua sepak kura atau sepak kuda, yang ketiga ada sepak badek atau sepak simpuh, yang keempat teknik memaha atau bermain menggunakan paha, kemudian yang kelima heading. Heading ini kepala. Kemudian untuk peraturan sendiri, servis dilakukan otomatis secara bergantian atau rolling. Untuk lapangan sepak takraw seukuran dengan lapangan badminton 13,40 kali 16 kali 6,10 meter. Untuk sepak takraw sendiri dapat dimainkan dalam gedung ataupun di luar gedung. Untuk dalam gedung sendiri ada ketentuan yaitu loteng minimal 8 meter dari lantai. Kemudian kanan kirinya, garis kanan kirinya itu garis tepi lapangannya ditandai dengan cat atau lakban yang lebarnya yaitu 4 cm. Diukur dari pinggir lapangan yang luar. Kemudian untuk area bebas 3 meter minimal 3 meter dari batas luar. Kemudian untuk center line atau garis tengah itu lebarnya 2 meter, 2 cm, mohon maaf. Untuk netnya terbuat dari tali atau benang yang kuat atau nilon, di mana tiap lubangnya memiliki lebar 6-8 cm. Untuk lebar net sendiri 70 dan panjangnya 6,10 meter. Untuk tinggi tiangnya atau tinggi tiang sama dengan net ya. Untuk tingginya itu 1,55 meter di pinggir dan minimal 1,2 meter di tengah. Itu untuk putra. Kalau untuk putri, tinggi net 1,45 meter di pinggir dan minimal 1,42 meter di tengah. Kedudukan tiang 30 cm di luar garis pinggir. Nah, kemudian untuk bola takraw sendiri terbuat dari
synthetic fiber yang pada awalnya sendiri terbuat dari rotan ya. Untuk lingkarannya 42 sampai 44 cm untuk putra dan 43 sampai 45 cm untuk putri. Untuk beratnya sendiri, untuk putra beratnya 170 sampai 180 gram dan untuk putri 150 sampai 160 gram. Selain itu, bola takraw juga tidak harus memiliki satu warna. Jadi, bola takraw boleh berwarna-warni gitu. Namun, warna-warni tersebut tidak mempengaruhi penampilan dan kemampuan atlet. Nah, bola takraw sendiri juga dapat terbuat dari karet sintetik atau bahan karet untuk melapisi lingkaran bola yang telah disetujui oleh induk organisasi takraw sendiri. Untuk pemain dalam permainannya sepak takraw itu dimainkan oleh 2 regu dengan masing-masing regu terdiri dari 2 pemain dan setiap regu ditambah 1 pemain cadangan. Salah satu pemain dari regu tersebut melakukan servis di garis belakang dengan cara melambungkan sendiri bola tersebut saat melakukan servis yang disebut dengan tekong gitu, dan satu lagi di depan sebagai penyerang. Pemain yang tidak melakukan servis disebut dengan tekong pilihan. Kedua regu masing-masing berada di dalam lapangan. Jadi ketika permainan itu kedua regu berada dalam lapangan. Kemudian untuk perhitungan skor, regu pertama yang mencetak 21 poin akan memenangkan pertandingan, dan apabila terjadi seri 20-20, maka wasit akan melakukan perpanjangan set hingga salah satu regu memiliki keunggulan 2 poin atau maksimal 25 poin. Nah, untuk jeda dalam 2 set itu istirahatnya 2 menit ya. Kemudian apabila terjadi poin satu sama, di set ketiga hanya akan memainkan hingga 15 poin, dan apabila terjadi 14-14 akan terjadi perpanjangan pertandingan hingga salah satu regu memiliki keunggulan 2 poin atau maksimal mencapai 17 poin. Nah, untuk ketentuan pakaian pemain sendiri, pakaian berlengan t-shirt dan bersepatu karet, dan untuk putri diharuskan memakai kaos bundar leher serta celana sebatas lutut. Tidak diperkenankan pemain memakai pakaian yang membahayakan lawan selama pertandingan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai lapangan sendiri dapat dilihat di gambar ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami ya. Ini juga ada di sini ada bola takraw-nya sendiri. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.